Selesai testing untuk MPPT IGBT, kita cek arusnya. Arus 71 ampere, 73, 70 ampere. Cek arus panel surya 17,5 ampere untuk panel surya, arus panel surya. Kalau arus pengisiannya 72 ampere, kabel groundnya 75. Sudah di kisaran 4900 watt atau maksimum hampir menyentuh angka maksimal. Untuk suhunya sebentar akan saya cek dengan temperatur suhu. Induktor 48 apakah naik terus? Ini kondisi mengisi 70 ampere kontinu. Heatsinknya 37. Kalau yang bagian MOSFET bawah masih 46. Elko 36, terminal masih dingin, terminal di sini 50. Induktornya belum ada kenaikan, udah ada kenaikan sedikit karena kipasnya ada di bagian atas ini. Kita lihat bagian panel depan, tegangan panel surya 229 volt, watt pengisian kisaran 4900 watt. Naik turun karena mencari titik trackingnya. Maaf, ini kamera goyang. 68-72 ampere. Untuk induktor 1 37 ampere, induktor 2 35. Ini udah imbang, ini hanya sedikit selisih aja. Oke, itu testingnya. Sekarang penjelasan untuk kenapa dinamakan IGBT. Sambil testing IGBT MPPT, karena menggunakan MOSFET IGBT. Jadi ada dua jenis MOSFET. Yang pertama MOSFET biasa, yang kedua MOSFET IGBT. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita membeli produk las listrik. Nah, dia ada dua versi, yang MOSFET biasa dan las listrik MOSFET IGBT, IGBT las dan MOSFET las. Nah, biasanya bentuknya untuk las listrik yang pakai IGBT dia lebih kecil, tapi kalau yang MOSFET biasa lebih besar. Sekarang kebanyakan yang IGBT karena lebih kecil dan arusnya lebih besar. Untuk karakter MOSFET, kalau MOSFET biasa dia mempunyai arus yang tinggi, namun tegangan yang dapat dihandle itu tidak cukup tinggi. Tapi kalau IGBT MOSFET dia dapat menghandle tegangan yang lebih tinggi dan arusnya lebih tinggi juga. IGBT MOSFET itu perpaduan antara MOSFET dan transistor. Nah, transistor biasanya dipakai di amplifier misalkan. Nah, di situ kan tegangan ampli dia tinggi sekali sampai ratusan volt. Dia menggunakan transistor yang dapat menghandle tegangan tinggi. Kemudian dari kedua karakter MOSFET dan transistor itu digabungkan menjadi satu, menjadi IGBT MOSFET. Nah, IGBT MOSFET itu perpaduan dari transistor dan MOSFET. Tentunya ada perbedaan karakter pada driver penggeraknya. Transistor itu lebih membutuhkan dorongan PWM pada gate untuk arus yang lebih besar agar
transistornya dapat bekerja optimal. Kalau MOSFET dia cukup di trigger tegangan gate aja udah bisa switch secara maksimal, tapi tegangannya rendah. Kalau IGBT dia membutuhkan driver yang punya dorongan arus untuk men-trigger lebih kuat. Nah, di sini drivernya sudah pakai TLP 250. Sudah cukup untuk mendorong IGBT MOSFET. Tentunya harga untuk MOSFET IGBT lebih mahal. Untuk bentuknya sama seperti MOSFET biasa, bodi TO220, TO240. Seperti ini. Untuk harga mungkin ya masih terjangkau 2 kali harga MOSFET. Kalau MOSFET biasa 20 ribuan, IGBT ya 60 ribu, satunya 50. Masih cukup terjangkau untuk project. Lihat untuk pengisiannya, tracking dari 300 volt VOC ini. Panelnya masih cukup stabil. Kita cek arusnya 76 ampere, 78 hampir menyentuh 80 ampere. Panel Suryan 17, masih sama arusnya, tapi tegangannya agak sedikit naik karena tergantung terik matahari saat ini. Ini kipasnya off karena belum 45 derajat, nanti hidup lagi. Ya, ini udah hidup kipasnya. Oke, sekian untuk pengujian sebelum dikirim. Terima kasih.